Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Jejak Misteri Rinjani. Kalian tuh biasanya kalau liburan itu perginya kemana sih? Ke pantai, ke gunung, jalan-jalan, atau lebih milih untuk stay di rumah aja? Nah, malam ini aku mau ngebahas kisah seorang pendaki yang sudah menghilang selama 34 tahun dan belum ditemukan sampai saat ini. Kisah ini berawal dari seorang pendaki bernama Yuda Sentika yang berusia 17 tahun saat itu. Ia merupakan pelajar kelas 3 SMA 68 Jakarta. Ia tergabung dalam organisasi pecinta alam atau Elpala di SMA 68 Jakarta. Setelah lebih dari 3 dekade, jasad Yuda belum ditemukan hingga saat ini. Berasal dari sudut pandang Feby, salah satu teman Yuda, dan salah satu saksi mata yang melihat kejadian hilangnya Yuda. Peristiwa ini berawal dari Yuda dan teman-temannya yang ingin mengisi waktu liburan mereka dengan mendaki salah satu gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Gunung Kerinci, pada Juni 1960. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu kelompok terdiri dari Feby, Agus, Hardi, David, Batara, Tio, dan Yuda. Kemudian, ada satu pengikut yang juga bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Indra. Setelah melakukan berbagai persiapan, mulai dari perbekalan, peralatan camping, dan lain sebagainya, mereka siap untuk mendaki Gunung Kerinci. Tibanya di lokasi, Agus sebagai ketua menemui kepala desa untuk melaporkan pendakian. Tak lupa, sang kepala desa memberikan informasi mengenai aturan dan lain-lain, hingga akhirnya setelah diskusi, mereka memutuskan untuk mendaki melalui jalur Gresik Tuwo yang berlokasi di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Pendakian pun dimulai. Mereka mendirikan tenda di base camp kedua untuk beristirahat sejenak sebelum naik ke puncak. Karena cuaca yang memburuk, mereka memutuskan untuk pergi ke puncak keesokan harinya. Pada pukul 3 subuh, cuaca sudah kembali membaik dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk pergi ke puncak. Tapi di tengah perjalanan, cuaca kembali memburuk dan tidak bersahabat. Pada saat itu, kembali ke base camp atau menuju ke puncak sama-sama beresiko, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke puncak agar bisa melihat puncak Gunung Kerinci. Singkat cerita, mereka sampai di puncak dengan Yuda sebagai orang pertama yang sampai di sana. Keren banget sih udah coy. Nah, kemudian disusul dengan Agus, Feby, dan yang lainnya. Mereka bergantian mengambil foto di sana. Setelah itu, Yuda memilih untuk memfoto teman-temannya. Tak lama ia berteriak, ingin turun karena kedinginan. Yuda berbicara pada Agus, "Gus, gue mau turun nih, gue kedinginan," dia bilang. Terus Agus menjawab, "Nanti aja, barengan, tungguin kita," kata Agus. Kayak gitu kali ya, kata Agus. Setelah Agus berteriak seperti itu, kayaknya Yuda sama sekali nggak dengar Agus. Agus sebagai ketua khawatir dan menyusul Yuda, diikuti dengan Feby dan yang lainnya setelah mereka mengemas peralatan mereka. Pada saat itu kabut sangat pekat. Agus hanya bisa melihat dalam jarak 1-2 meter aja. Agus menghentikan langkahnya, kemudian Feby berhasil menyusul dan bertanya mengenai keberadaan Yuda. "Gus, Yuda di mana?" katanya. Agus menggeleng dan dia nggak tahu Yuda di mana. Karena Agus kehilangan jejak, Agus berhenti karena ia tidak yakin jalur yang saat itu ia ambil adalah jalur yang sama dengan yang mereka lalui saat mereka menanjak. Mereka berteriak memanggil nama Yuda, namun nihil. Mereka nggak menemukan jawaban dari Yuda karena Yuda sama sekali nggak merespon apapun. Agus yakin jalur yang Yuda tempuh merupakan jalur yang salah dan ia turun ke jalur yang makin curam menurut Agus. Sampai akhirnya rombongan pun berpencar untuk mencari jalan yang benar, hingga Feby melihat botol aqua yang tergantung di pohon.
Dia ingat bahwa saat menanjak tadi, mereka melewati jalur tersebut. Mereka terpaksa memutuskan untuk turun dengan perasaan campur aduk karena Yuda yang belum ditemukan hingga saat itu. Karena sebagian rombongan juga sudah mulai kedinginan, mereka memutuskan untuk kembali ke base camp tempat mereka membangun tenda kemarin. Karena konsentrasi yang mulai menurun dan perasaan mereka yang campur aduk banget pasti kan. Karena salah satu di antara mereka tidak bisa ikut turun bersama dengan mereka, padahal mereka pergi mendaki bersama. Beberapa orang di antara rombongan tersebut beberapa kali tergelincir di bekas aliran lahar yang sangat curam. Saat itu Feby pun juga harus menggendong Agus karena kakinya yang kram. Setelah melewati perjalanan yang berat, mereka pun berhasil sampai di base camp kedua tempat mereka membangun tenda kemarin. Karena kondisi yang gak memungkinkan banget buat mereka naik lagi untuk mencari Yuda, mereka memutuskan untuk menginap di base camp saat itu. Keesokan harinya, Feby dan Indra memutuskan untuk turun ke bawah untuk meminta bantuan menemukan Yuda. Sementara Agus dan yang lainnya kembali naik untuk mencari keberadaan Yuda. Informasi hilangnya Yuda saat itu sampai didengar oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah memutuskan untuk mengizinkan Yoga dan Bima selaku senior untuk ikut mencari keberadaan Yuda saat itu. Bahkan sekolah membentuk tim khusus untuk menemukan Yuda. Sesampainya di Kerinci, semua pihak mulai dari tentara hingga Brimob dikerahkan untuk mencari keberadaan Yuda. Yakin deh, saat itu kondisinya sangat tidak kondusif. Mereka juga berupaya semaksimal mungkin, namun Yuda gak kunjung ditemukan. Gak ada jejak apapun kecuali kupluk Yuda yang ditemukan di area sekitar puncak Gunung Kerinci. Hingga akhirnya setelah melalui diskusi yang panjang yang dilakukan oleh beberapa pihak, mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian. Orang tua Yuda gak menuntut apapun terhadap sekolah karena mereka sadar peristiwa ini murni terjadi karena insiden. Namun pada saat itu, berdasarkan penglihatan paranormal, Ibu Yuda percaya bahwa putranya masih hidup. Beberapa dari tim yang sempat melakukan pencarian pernah mendengar suara gendang saat operasi pencarian berlangsung. Sehingga kejadian ini dihubungkan dengan kisah mistis. Ada yang mengatakan bahwa Yuda diculik oleh orang bumi, makhluk mistis penunggu Gunung Kerinci. Pendapat kalian gimana sih soal kisah Yuda ini? Kalau aku sih pasti saat itu ya, suasana itu benar-benar gak kondusif dan perasaan teman-teman mereka tuh pasti kayak sedih banget gak sih, kayak karena mereka pergi bareng-bareng dan turun kehilangan salah satu teman mereka. Itu pasti sedih banget sih, dan itu pasti menggores dan melukis sebuah kenangan yang sangat pahit sih untuk mereka. Ya Allah, merinding banget. Merinding ya, karena kan kita nggak begitu jauh dari Kerinci. Oh ya, by the way, Gunung Kerinci itu kan terletak di Provinsi Jambi ya, dan kebetulan aku itu tinggal di Jambi yang ke Kerinci itu ya, ke Kerinci itu guys cuman ya beberapa jam lah gitu kan, karena ya Kerinci itu kayak salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Jadi jujur ini deket banget dan aku merinding kalau bisa kayak ini agak berdiri lah guys. Jadi ini merinding banget. Juga setelah hilangnya Yuda, dibangunlah sebuah tugu yang bertuliskan tempat berpisahnya saudara kami Yuda Sentika yang lahir tanggal 5 Februari tahun 1973, terpisah tahun 23 Juni 1990. Beneran udah 34 tahun guys. Ini juga udah diperbarui ya pada tanggal 23 Juni tahun 2019 yang dibangun oleh El Pala SMA 68 Jakarta. Nah, menurut kalian gimana sih? Boleh dong kalian kasih pendapat kalian di bawah kolom komentar kita. Nah,
Buat teman-teman yang pernah mendaki ke Gunung Kerinci, boleh dong kalian spill cerita kalian mengenai pengalaman-pengalaman kalian, atau kalian yang punya kisah mistis saat kalian mendaki. Itu aku pengen banget sih bacanya, jujur. Buat kalian yang punya cerita, jangan lupa untuk di spill ya teman-teman. Oke, sekian kayaknya. Buat kalian yang pengen spill cerita-cerita kalian, boleh dong kalian kirim di email kita yang ada di description box. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kita teman-teman. Oke, buat keluarga Yuda, aku harap kalian diberikan ketabahan, dan ya, mungkin ini memang sudah takdir dari Yuda Santika. Takdir kita kan juga nggak ada yang tahu, jadi ya Al-Fatihah buat Yuda teman-teman. Amin. Ya guys, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.